Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Rida Andira. Kali ini aku ingin membahas tentang program hamil dengan kista coklat endometriosis. Bagi yang mau tahu ceritanya, yuk ditonton. Berawal dari kekhawatiran aku dan suami aku di 3 bulan pernikahan kami, tapi kok belum hamil-hamil, akhirnya kami memberanikan diri ke dokter kandungan. Pada saat itu kami tinggal di Pulau Kalimantan, di mana itu adalah kota kecil dan tidak tersedianya dokter fertilitas yang kami sangat butuhkan. Akhirnya kami ke dokter SPOG kandungan biasa untuk mengecek kondisi kandungan aku. Setelah di USG, waktu itu USG yang aku lakukan adalah USG transvaginal. Aku cukup kaget sih karena untuk pertama kalinya juga untuk di USG dari bawah ya. Dari transvaginal itu dari vagina. Lalu dokter mengecek kandungan aku dan terlihatlah bahwa aku memiliki kista. Kata dokter itu adalah kista fungsional. Letaknya ada di indung telur sebelah kanan aku. Waktu itu ukurannya 3 cm. Alhamdulillah untuk di indung telur kiri aku sehat, rahim aku sehat, kata dokter. Aku masih bersyukur karena kata dokter itu adalah kista fungsional yang akan bisa hilang dengan sendirinya. Hanya diperlukan pemantauan saja setiap bulannya, apakah dia membesar, mengecil, atau bahkan bisa hilang dengan sendirinya. Tidak perlu diapa-apakan, kata dokter. Jadi kami pulang dengan membawa obat-obatan resep dari dokter. Waktu itu aku diberikan penyubur sel telur, yaitu jenisnya Clomiphen citrat. Clomiphen citrat ini fungsinya untuk membesarkan sel telur, juga membuat sel telur itu lebih dari satu yang besar atau yang matang. Jadi fungsinya atau manfaatnya untuk membuat peluang kehamilan itu lebih besar, bahkan bisa membuat hamil kembar. Setelah kami pulang dari dokter, kami meminum obat-obatannya. Untuk suami diberikan vitamin Oligocare kalau nggak salah ya. Kalau aku Ovacare yang isinya beberapa vitamin yang sudah lengkap, asam folat, vitamin E ada juga diberikan, dan juga Clomiphen citrat. Dan qadar Allah untuk 1 bulan kemudian aku masih haid, aku belum berhasil. Lalu kami kembali lagi ke dokter untuk evaluasi. Dan dokter masih juga memberikan Clomiphen citrat hingga di 7 bulan pernikahan kami, yang awalnya kami 3 bulan pernikahan memeriksakan ke dokter kandungan, hingga ke 7 bulan berarti sekitar 3 atau 4 bulan ya, dengan siklus setiap bulannya kami masih selalu gagal. Akhirnya di 7 bulan pernikahan dokter menyarankan aku untuk HSG atau hysterosalpingografi, yang fungsinya untuk mengecek saluran tuba atau saluran indung telur, apakah ada penyumbatan, pembengkakan, atau hidrosalping. Kami diberikan lembar rujukan, aku diberikan lembar rujukan ke rumah sakit untuk pemeriksaan HSG, lalu suami diberikan rujukan juga untuk menganalisa sperma di klinik Prodia. HSG itu di hari haid ke-11. Untuk syaratnya bisa HSG adalah bisa memilih dari tanggal 9 haid, hari haid ke-9 sampai dengan ke-12. Jadi bisa memilih ya dari 9 sampai ke-12 itu. Waktu itu aku disuruh untuk ke hari 11 haid. Waktu itu benar-benar udah nggak ada darah, udah bersih, sama sekali nggak ada darah. Dan syaratnya nggak boleh berhubungan badan dulu dengan suami beberapa hari atau sebelum HSG tersebut. Untuk proses HSG, waktu itu aku meminum pil anti nyeri ya, untuk inisiatif sendiri, karena katanya untuk efeknya orang kan beda-beda ya. HSG itu sakit, jadi ya aku minum obat anti nyeri dulu dari rumah. Ternyata setelah sampai di rumah sakit, aku diberikan obat anti nyeri lagi untuk yang diminum maupun yang dimasukkan ke dalam anus. Waktu itu obat anti nyeri ya biasa, aku lupa sih
mereknya apa. Kalau yang dari Anus itu seperti obat, modelnya itu kayak roket gitu teman-teman, kayak kapur gitu, ada 2 dan itu dimasukkan sekaligus langsung. Sebelum masuk ke ruang radiologi, aku disuruh berganti baju dengan ganti baju dari rumah sakit ya untuk kehigienisannya mungkin, dan juga untuk keleluasaannya selama tindakan. Jadi pas tindakan itu aku disuruh berbaring di atas meja ronsen yang dingin itu, yang besi itu loh teman-teman. Lalu aku disuruh membuka paha, lalu dimasukkan cocor bebek ya, untuk membuka saluran vagina kita lah, untuk membuka vagina kita. Dimasukkan cocor bebek, lalu dimasukkan kateter selang kecil gitu ya teman-teman. Kalau nggak salah ada balon juga. Aku dengar dari dokter dan suster ngomong itu, aku ada balonnya juga, tapi aku nggak ngerti sih itu apa. Lalu setelah dimasukkan kateter, selang, lalu perlahan-lahan dimasukkan cairan kontrasnya, namanya itu teman-teman, cairan kontras, untuk bisa mengisi saluran tuba kita. Apakah ada kebuntuan, hidrosalping, ataukah lancar-lancar aja. Sedikit demi sedikit disuntikan. Dokter dan suster selalu bertanya, sakit nggak bu? Terus aku bilang pertama kali tuh enggak dok, nggak sakit. Yang kedua kali, sakit nggak bu? Sakit dok. Yang ketiga kali lagi disuntikan lagi, sakit dok, sakit banget gitu. Akhirnya setelah itu udah habis cairannya yang dimasukkan, aku disuruh miring kanan, miring kiri, lalu disuruh telentang lagi. Lalu suster masuk ke dalam melihat hasilnya bagaimana, apakah benar-benar masuk cairannya atau bagaimana. Akhirnya suster keluar lagi, udah dok, sudah selesai, hasilnya bagus ya bu. Langsung seperti itu sih, susternya langsung memberitahukan gitu. Dokter juga sudah melihat hasilnya. Alhamdulillah bu, saya ikut senang kalau ada pasien yang kooperatif, nggak teriak-teriak, dan juga hasilnya juga memuaskan. Sangat bersyukur gitu kata dokternya. Alhamdulillah dilepas, alhamdulillah nggak terasa sakit apa-apa sih waktu dilepas, cuma rasa nggak nyaman aja. Pas aku disuruh duduk, disuruh untuk berdiri, aku ngerasa kayak ada yang keluar gitu dari dalam, ada yang keluar, ada yang merembet. Ternyata pas aku ngeliat, nggak cuma cairan aja yang keluar, nggak cuma cairan bening, ternyata ada flek darah juga yang keluar teman-teman. Makanya kok rasanya perih. Akhirnya aku disuruh ke kamar mandi untuk buang air kecil, untuk mengeluarkan sisa-sisa cairan kontras, dan juga untuk membersihkan luar vagina ya teman-teman. Setelah buang air kecil, setelah membasuh, lalu aku disuruh kembali lagi untuk masuk ke ruangan radiologi. Lalu aku disuruh tidur lagi, telentang lagi, dipasang seperti dilihat dari atas gitu ya teman-teman, seperti ronsen seperti biasa itu di bagian perut. Disuruh miring kanan, miring kiri lagi, baru dilihat apakah masih ada sisa cairannya. Ternyata alhamdulillah udah nggak ada teman-teman. Kalaupun ada, udah tidak terlalu banyak dan bisa keluar dengan sendirinya pada saat kita buang air kecil nanti. Setelah itu aku dipersilakan boleh untuk mengganti pakaian kita yang dari rumah tadi. Alhamdulillah. Tapi ternyata teman-teman, pas aku ngelihat membuka baju yang dari rumah sakit, flek darah itu nempel di baju rumah sakit itu teman-teman, dan itu lumayan banyak, dan nggak cuma di satu tempat. Mungkin karena aku gerak-gerak ya, pas aku bangun itu jadi ada di sini gitu. Dan alhamdulillah, tapi nggak begitu sakit. Pada saat masih di rumah sakit itu nggak begitu sakit. Setelah menunggu 1 jam kemudian, akhirnya hasilnya keluar. Dokter menjelaskan, alhamdulillah ibu, kedua tubanya paten bu ya, tidak ada sumbatan, lancar semua, terisi kontras di saluran tuba kanan dan kiri, tidak ada hidrosalping, dan rahimnya ukurannya juga normal. Alhamdulillah semuanya baik.
Lalu aku pulang ke rumah, dan sampai di rumah itu teman-teman, barulah terasa rasa sakitnya. Rasa sakit yang aku rasakan itu hingga 1 minggu kemudian. Ya mungkin karena efek obatnya udah hilang ya teman-teman, obat anti nyerinya itu. Jadi yang aku rasakan itu seperti nyeri asam lambung. Beberapa hari kemudian setelah aku HSG, giliran suami yang analisa sperma. Analisa sperma dilakukan di klinik Prodia waktu itu, disarankan sama dokternya. Jadi waktu itu syaratnya untuk analisa sperma adalah tidak boleh berhubungan sekitar 2 sampai dengan 4 atau 5 hari gitu, berpuasa. Lalu udah itu aja sih teman-teman. Waktu itu ke Prodia jam 10 pagi, mengeluarkan spermanya sekitar 10 menitan waktu itu suami aku. Lalu disuruh tinggal aja, nanti sore baru datang atau baru ada hasilnya. Setelah itu pulang dengan rasa cemas, khawatir, masih ada lagi ya PR kita menunggu hasil selain HSG, yaitu analisa sperma. Ya udah deh, kita tunggu aja sampai sore hari, akhirnya kita ambil hasilnya. Nggak sabar ya melihat hasilnya itu. Dan alhamdulillah banget teman-teman, hasilnya itu normozoospermia alias normal spermanya, yaitu dari gerakan, jumlah, dan bentuknya semua baik dalam kondisi dan keadaan yang normal. Untuk biaya analisa sperma di klinik Prodia pada tahun 2020 pada saat itu 500-an ribu ya teman-teman, aku lupa ingat, tapi yang jelas di atas 500 ribu. Dan untuk HSG waktu itu aku di rumah sakit umum daerah, jadi harganya murah ya waktu itu teman-teman, sekitar 800 ribuan, mau 900 ribu. Beberapa hari kemudian tiba saatnya untuk kita membawa hasilnya ini ke dokter kandungan tempat kami promil. Lalu dokter membaca hasilnya, lalu dokter kaget, dokter bingung dan bertanya, "Bu, kenapa ya? Padahal hasilnya dua-duanya bagus. Ibu dan bapak normal loh." Alhamdulillah. "Ini kenapa ya, Bu?" Dokter bertanya seperti itu. Ya, kami cuma bisa senyum, ketawa, tapi pedih sih, karena kami juga nggak tahu jawabannya. Pada akhirnya kami masih diberikan untuk aku clomipensitrat, obat penyubur sel telur lagi, dimana memang sel telur aku tuh selalu respon loh teman-teman, selalu respon. Untuk ukurannya selalu di atas 2 cm atau 20 mm, dan ukurannya, selain ukurannya juga jumlahnya lebih dari 1 selalu, ada 2, bahkan 3, bahkan 4 pernah. Walaupun aku memiliki kista, ternyata haidku selalu lancar. Dan ketika dokter bertanya, beberapa kali dokter selalu bertanya apakah kalau haid sakit, aku selalu bilang kalau perut sih nggak sakit dok, tapi kalau daerah pinggang, paha, dan betis itu selalu yang kurasakan sakit, nyeri, dan nggak enak banget kalau mau haid. Setelah minum clomipensitrat selama beberapa siklus, ternyata aku masih haid, aku dan suamiku belum berhasil. Lalu kami memutuskan untuk rehat, untuk istirahat sejenak dari dunia perpromilan dokter, dari segala obat-obatan dokter, karena aku merasa dari badan aku yang segini nih, jadi segini teman-teman, aku ngerasa berat badan aku tuh naik banget. Aku ngerasa badan aku tuh rasanya berat banget, nggak seperti awal aku sebelum promil. Entah karena itu obat atau bagaimana, tapi menurut aku sih karena obat hormon yang aku minum selama beberapa bulan berturut-turut ya teman-teman. Selama istirahat atau rehat dari dunia perpromilan dokter, kami nggak diam aja ya teman-teman. Kami tetap minum obat-obatan penunjang untuk kehamilan, menuju kehamilan, seperti asam folat, seperti vitamin D, vitamin E. Baik aku dan suamiku tetap minum berdua. Dan dari tradisional pun kami juga minum, dari seperti habatus sauda, madu, bahkan aku pernah melakukan pijat atau urut yang katanya bisa membesarkan peluang untuk mendapatkan kehamilan. Tapi ya qadar Allah masih belum juga untuk berhasil.
tiba saatnya aku dan suami aku harus pindah dari Pulau Kalimantan menuju ke Pulau Jawa. Waktu itu pada saat kami pindah ke Pulau Jawa ada rasa sedikit tenang ya, karena melihat dari keterbatasan di Pulau Kalimantan, di tempat kami tinggali, di kota yang kami tinggali itu adalah kota kecil, tidak adanya dokter fertilitas. Maka di Pulau Jawa ini kami cukup tenang ya, karena bisa memfasilitasi kami untuk berprogram hamil atau sekedar mengecek kandungan ke dokter fertilitas. Rumah sakit yang kami pilih waktu itu untuk mengecek kandungan kondisi aku yaitu di Rumah Sakit Solo, termasuk rumah sakit yang besar. Di sana ada klinik fertilitasnya ya teman-teman. Kami ke sana, kami mendaftar, lalu kami akhirnya menunggu panggilan. Ya kemudian masuklah aku dan suami aku. Seperti biasa aku di USG transvaginal ya teman-teman. Pada saat USG transvaginal, dokter menjelaskan bahwa ternyata aku memiliki kista, teman-teman. Tapi selama ini kista yang aku ketahui adalah kista fungsional di sebelah kanan dengan ukuran 3 cm. Ternyata yang ditemukan kali ini adalah kista coklat endometriosis, di mana ukurannya adalah 4 cm di indung telur kanan aku. Enggak cuma itu teman-teman, ternyata di sebelah kiri indung telur aku ada juga kista coklat endometriosis berukuran 2 cm. Waktu itu aku ngerasa kayaknya ini salah deh. Aku nggak terlalu percaya karena dari sekian lama aku nggak ke dokter, nggak USG. Kok tahu-tahu setelah aku USG hasilnya kok ada kista, 2 kista di kanan dan kiri. Dan kata dokter itu adalah kista coklat bilateral kanan dan kiri. Aku masih nggak percaya, aku masih berharap itu adalah sel telur aku mungkin yang dilihatnya. Jadi aku pulang dengan tanpa obat-obatan karena masih shock ya teman-teman. Jadi dokter menyarankan aku untuk apakah mau laparoskopi untuk membersihkan kistanya dulu sebelum mau program hamil, agar program hamil ke depannya lebih baik, atau mau inseminasi. Melihat riwayat kami yang telah promil ke dokter dengan cara alami, minum-minum obat clomipensitrat selama berbulan-bulan hingga hampir setahun, tapi kunjung hamil juga. Jadi dokter menyarankan untuk meningkat ke program inseminasi. Tapi karena aku masih belum yakin apakah memang benar aku punya kista coklat dan itu di 2 indung telur aku, maka aku melakukan second opinion ke dokter lainnya. Di dokter lainnya kami mendaftar seperti biasa, masuk suami dan istri, konsultasi dengan dokter, lagi-lagi di USG transvaginal. Dan ternyata memang ada kista teman-teman. Kista coklat endometriosis di sebelah kanan dan kiri, ternyata memang bilateral. Yang tadinya aku merasa kayaknya ini bukan deh, tapi ternyata itu benar teman-teman. Ketika rasanya bagai tersambar petir dan sedih banget. Apa yang aku lakukan kemarin-kemarin 2 tahun terakhir ini seperti sia-sia. Ternyata kista coklat ada di dalam tubuh aku. Selama ini yang selalu aku tahu, melihat dari internet, Google maupun YouTube, salah satu penyebab terbesar infertilitas wanita adalah kista coklat endometriosis. Dan itu sangat menakutkan ya teman-teman, sangat ditakutkan oleh para wanita, para pejuang 2 garis. Dan aku harus mengalami itu. Selama ini aku merasa aku sehat, aku nggak kenapa-kenapa, aku nggak pernah sakit perut yang sangat luar biasa gitu. Paling kalau mau haid ya sakit di daerah pinggang, betis, dan paha. Cuma itu sih teman-teman. Jadi aku ragu apakah ini benar kista coklat, sampai aku harus ke second opinion dokter lain, dan ternyata memang iya teman-teman. Jadi kalian, bagi para pejuang 2 garis yang sama seperti aku, ada baiknya bahwa kalian tuh harus periksa ke dokter kalau memang kalian merasa ada yang aneh
atau bahkan nggak merasa aneh pun, tapi kalau nggak kunjung hamil bisa banget untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan ya teman-teman, karena bisa kaget banget loh seperti aku yang aku merasa haidku lancar setiap bulan, aku nggak ngerasa sakit-sakit banget. Keluar dari pintu dokter, seketika air mata nggak bisa terbendung lagi teman-teman. Tanpa instruksi, tanpa perintah, air mataku tuh keluar dengan deras karena merasa diri ini baik-baik aja, merasa haidku lancar, jadi masa suburku ada setiap bulan. Walaupun aku tahu kami masih selalu gagal, tapi ternyata kista coklat bersarang di tubuh aku teman-teman. Bagi kalian semua yang nonton video ini atau survivor endometriosis, please kalian harus tetap semangat ya, harus tetap berjuang, berusaha, tetap kuat, biar orang lain mencibir atau ngata-ngatain kita, kok belum hamil, kok masih berdua aja, emang nggak bosan foto berdua aja, ih kemana-mana cuma berdua, ih enak ya nggak punya buntut, ih enak ya nggak riweh sama anak. Padahal kata-kata mereka itu adalah hal yang sangat kita harapkan kan teman-teman, tapi ya udahlah ya, karena memang nasib orang tuh beda-beda. Tiap aku haid aku selalu nangis, selalu kayak sesek banget hati ini. Tapi percaya deh teman-teman, pasti kalian akan melewati fase itu. Ada kalanya kalian akan melewati fase itu dan kalian akan bangkit dan akan sadar bahwa kalau aku pernah sehat dan aku pernah sakit, pasti nanti kedepannya aku juga akan melewati ini semua. Mungkin aku kedepannya juga akan bisa sehat lagi. Setelah mengetahui second opinion dari dokter lain, maka aku dan suamiku memutuskan untuk kembali ke dokter di rumah sakit yang di Solo tadi, di klinik fertilitas yang kami tunjuk atau pilih, dan kami memutuskan untuk inseminasi teman-teman, inseminasi buatan, karena mengingat aku pernah riwayat untuk program hamil selama berbulan-bulan hingga hampir setahun minum obat Clomiphen Citrat tapi tak kunjung hamil, jadi aku harus meningkatkan ke inseminasi buatan. Kenapa aku nggak memilih laparoskopi? Karena tentu saja biaya yang dikeluarkan juga sangat jauh berbeda ya teman-teman. Karena setahu aku biaya laparoskopi itu sekitar 30, 40 hingga 50 juta tergantung dari masalahnya teman-teman. Untuk video selanjutnya aku akan menjelaskan tentang program hamil inseminasi buatan dengan kista coklat. Kalau saat ini aku menjelaskan tentang program hamil dengan alami dengan kista coklat, yaitu dengan obat-obatan penyubur sel telur, tapi masih gagal. Tolong tunggu video selanjutnya teman-teman, aku akan menjelaskan lebih detail lagi tentang inseminasi buatan. Jadi untuk para pejuang 2 garis yang sama seperti aku, tetap semangat teman-teman, karena masih ada kesempatan lain, masih ada juga cara-cara lain didekatkan dirinya dengan Tuhan, ikhtiarnya lebih juga harus kita push lagi. Ya memang nggak mudah teman-teman, karena aku ada di fase itu juga, tapi ya semua akan berlalu teman-teman, semoga akan indah pada waktunya. Sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Untuk kedepannya aku akan memberikan penjelasan atau sharing tentang program hamil inseminasi buatan dengan kista coklat endometriosis. Terima kasih sudah nonton video ini. Sekian, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.